wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi derivatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Lutfiani selaku ketua dari kelompok derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya sebagai anggota dari kelompok derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmalia Kamila Dewi. Saya selaku anggota dari kelompok derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifah. Saya dari kelompok derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Eka Sofi sebagai programmer dari kelompok derivatif. Terima kasih. Nah, itu dia perkenalan dari anggota kelompok derivatif. Selanjutnya akan ada penjelasan materi. Mohon disimak. Konsep dasar turunan. Turunan atau derivatif adalah hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penurunan sebuah fungsi atau proses pendiferensiasian. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kita masuk ke contoh soal. Ada fungsi f(x) sama dengan 10x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x. Lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan pangkatnya ini kita pindahkan ke depan koefisien, lalu pangkat tersebut kita kurangkan dengan 1, yaitu menjadi f aksen x sama dengan 3 kali 10x pangkat 3 min 1 ditambah 2 kali 5x pangkat 2 min 1 ditambah 3x pangkat 1 min 1. Lalu turunannya diperoleh menjadi f aksen x sama dengan 30x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 3. Di sini bisa dilihat ada grafik dari perubahan x sama dengan delta x, perubahan y sama dengan delta y. Jika y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka dapat membentuk persamaan y sama dengan fx, y ditambah delta y sama dengan f dalam kurung x tambah delta x, delta y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta y min y. Didapat rumus delta y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x dikurang fx, di mana delta x adalah tambahan y dan delta y adalah tambahan y. Jadi timbulnya delta y karena adanya delta x. Apabila ruas kiri dan kanan persamaan terakhir sama-sama dibagi delta x, maka diperoleh delta y per delta x sama dengan fx ditambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Bentuk dari delta y per delta x ini yang disebut dengan hasil bagi perbedaan atau kuosien diferensi, mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat y terhadap variabel bebas x. Pada dasarnya, penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Cara untuk menuliskan turunan dengan beberapa notasi atau lambang seperti lim delta y per delta x, di mana delta x mendekati 0 sama dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan yx sama dengan fx sama dengan dy dx sama dengan dfx per dx. Kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi fungsi konstanta. Contoh, y sama dengan 20, maka itu
turunannya atau Y aksennya sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi linier. Contoh, Y sama dengan 21 ditambah 3X, maka turunannya atau Y aksennya sama dengan 3. Yang ketiga, diferensiasi fungsi pangkat. Contoh, 3X pangkat 2, maka turunannya pangkatnya kita pindahkan ke depan, lalu pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi, Y aksennya sama dengan 2 dikali 3X pangkat 2 min 1. Diperoleh hasilnya yaitu 6X. Yang keempat, ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Contohnya, Y sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2. Kita misalkan yaitu dengan U dan V. U-nya itu 3X pangkat 3. Lalu kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 3 kali 3 X pangkat 3 min 1. Diperoleh hasilnya 9X pangkat 2. Lalu V-nya itu 2X pangkat 2. Maka V aksennya sama dengan 2 kali 2 X pangkat 2 min 1 sama dengan 4X. Karena Y aksen sama dengan U aksen tambah kurang V aksen, maka kita substitusikan menjadi Y aksen sama dengan 9X pangkat 2 ditambah 4X. Lalu yang kelima, ada diferensiasi perkalian. Yang pertama, perkalian fungsi dan konstanta. Contoh, Y sama dengan 3 dikali X pangkat 2. Kita misalkan U-nya itu X pangkat 2. Maka U aksennya sama dengan 2 kali 1 X pangkat 2 min 1 sama dengan 2X. Karena Y aksen sama dengan K dikali U aksen, maka Y aksennya kita substitusikan hasil-hasil yang tadi sama dengan 3 dikali 2X. Diperoleh Y aksennya sama dengan 6X. Nah, yang kedua ada perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka rumusnya itu Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Contohnya, Y sama dengan dalam kurung X pangkat 3 min 2 dalam kurung lagi 3X pangkat 2 min 5. Nah, kita misalkan U-nya itu X pangkat 3 min 2, lalu kita turunkan menjadi 3 kali 1 X pangkat 3 min 1. Diperoleh U aksennya sama dengan 3X pangkat 2. Lalu untuk yang V itu 3X pangkat 2 min 5. Maka turunannya V aksennya sama dengan 2 dikali 3X pangkat 2 min 1. Diperoleh 6X. Karena Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen, kita substitusikan U dan V-nya serta U aksen dan V aksennya. Diperoleh Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dalam kurung 3X pangkat 2 min 5 ditambah dalam kurung X pangkat 3 min 2 kali 6X. Diperoleh hasilnya 15X pangkat 4 min 15X pangkat 2 min 12X. Lalu yang keenam ada diferensiasi hasil bagi fungsi. Jika di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Contohnya 2X pangkat 2 min 1 dibagi 3X pangkat 2 min 2. Kita misalkan U dan V. U-nya itu pembilang dan V-nya penyebut. Jadi U sama dengan 2X pangkat 2 min 1. U aksennya sama dengan 2 dikali 2X pangkat 2 min 1 diperoleh sama dengan 4X. V-nya 3X pangkat 2 min 2. Maka V aksennya sama dengan 2 dikali 3X pangkat 2 min 1. Diperoleh V aksennya sama dengan 6. Karena Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Kita substitusikan hasil yang tadi. Diperoleh Y aksen sama dengan
4x dikali dalam kurung 3x pangkat 2 min 2 dikurang dalam kurung 2x pangkat 2 min 1 dikali 6x dibagi 3x pangkat 2 min 2 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya Y sama dengan min 14x dibagi 9 x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 4. Yang ketujuh, ada diferensiasi fungsi komposisi atau dalil rantai. Jika Y sama dengan FU sedangkan U sama dengan GX, maka kata lain Y sama dengan FGX. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Contoh 1, Y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan. Kita misalkan U sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2 sehingga Y sama dengan U pangkat 2. Lalu DY per DU sama dengan 2U. DU per DX sama dengan 6x. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Kita substitusikan sama dengan 2U dikali 6x sama dengan 2 dikali U-nya tadi itu 3x pangkat 2 ditambah 2 dikali 6x. Diperoleh hasilnya 36x pangkat 3 ditambah 24x. Contoh yang kedua, Y sama dengan akar 5x pangkat 2 ditambah 3x min 2. Y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x min 2 pangkat setengah. Kita misalkan U sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x min 2 sehingga Y sama dengan U pangkat setengah. DU per DX sama dengan 10x ditambah 3. DY per DU sama dengan setengah U pangkat min setengah. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Kita substitusikan sama dengan setengah U kali pangkat min setengah dikali 10x ditambah 3. Diperoleh hasilnya 10x ditambah 3 dibagi 2 akar 5x pangkat 2 ditambah 3x min 2. Yang kedelapan, ada derivatif tingkat tinggi atau derivatif dari derivatif. Derivatif ke n dari fungsi Y sama dengan fx diperoleh dengan mendiferensikan sebanyak n kali. Derivatif ke n dilambangkan dengan d pangkat n Y per dx pangkat n atau f pangkat n x atau y pangkat n. Contoh, Y sama dengan 15x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x. Maka Y aksen atau dy per dx sama dengan 75x pangkat 4 ditambah 48x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 ditambah 16x pangkat 1. Diperoleh hasilnya Y aksen atau D pangkat 2Y per DX pangkat 2 itu sama dengan 300X pangkat 3 ditambah 144X pangkat 2 ditambah 30X ditambah 6. Yang kesembilan, ada diferensiasi implisit. Diferensiasi implisit adalah suatu kaidah diferensiasi dengan mendiferensiasikan fx, y sama dengan 0, suku demi suku dengan memandang y sebagai fungsi x. Kemudian dari persamaan tersebut ditentukan nilai dy per dx. Contoh, 10x y pangkat 2 min x pangkat 2 ditambah 2y sama dengan 0 didiferensiasikan terhadap x, maka 20x y dy per dx ditambah 10y pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 dy per dx sama dengan 0. 20xy ditambah 2 dy per dx sama dengan 2x min 10y pangkat 2.
dy per dx sama dengan 2x min 10y pangkat 2 per 20xy ditambah 2. Yang ke-10, diferensiasi fungsi logaritmik. Y sama dengan A log X, maka dy per dx-nya sama dengan 1 per X ln A. Contoh, jika Y sama dengan 3 log 5, dy per dx-nya sama dengan 1 X ln A. Diperoleh hasilnya 1 per 5 ln 3. Yang ke-11, derivatif fungsi eksponensial. Y sama dengan E pangkat X, maka dy per dx-nya E pangkat X. Contoh, Y sama dengan 2 pangkat X, maka dy per dx-nya sama dengan A pangkat X ln A, diperoleh 2 pangkat X ln 2. Nah, yang terakhir, yang ke-12 ini ada derivatif fungsi trigonometrik. Y sama dengan sin X, maka dy per dx-nya sama dengan cos X. Lalu yang kedua, Y sama dengan cos X, maka dy per dx-nya sama dengan min sin X. Yang ketiga, Y sama dengan tan X, maka dy per dx-nya sama dengan sec kuadrat X. Yang keempat, Y sama dengan cot X, maka dy per dx-nya sama dengan min cosec pangkat 2X. Yang kelima, Y sama dengan sec X, maka dy per dx-nya sama dengan sec X dikali tan X. Dan yang terakhir, Y sama dengan cosec X, maka dy per dx-nya sama dengan cosec X dikali cot X. Dengan catatan, sec X sama dengan 1 per cos X. Cosec sama dengan 1 per sin X, dan cot X sama dengan 1 per tan X. Lalu kita masuk ke hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Menentukan keadaan fungsi menaik dan fungsi menurun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Yang pertama, fungsi Y sama dengan fx, menaik jika f aksen x lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi Y sama dengan fx, menurun jika f aksen x kurang dari 0. Yang ketiga, jika derivatif pertama f aksen x sama dengan 0, berarti fungsi berada pada titik ekstrim. Titik ekstrim fungsi parabolik. Dalam sebuah fungsi parabolik, derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya. Sedangkan derivatif kedua digunakan untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Di sini ada kurva dari titik ekstrim minimum dan maksimum. Bisa dilihat untuk titik ekstrim minimum kurvanya terbuka ke atas, sedangkan untuk ekstrim maksimum kurvanya terbuka ke bawah. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui Y sama dengan 30x min 5x pangkat 2. Tentukanlah titik ekstrim maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Jawab, kita cari dulu Y aksennya atau turunan pertamanya, yaitu 30 min 10x. Lalu kita turunkan menjadi turunan kedua, diperoleh min 10 kurang dari 0, maka titik ekstrimnya itu maksimum. Untuk mencari letak titik ekstrimnya, kita gunakan rumus Y sama dengan fx. Nilai Y-nya kita substitusikan menjadi 30 min 10x sama dengan 0. 30 sama dengan 10x. X sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 30 kali 3 dikurang 5 kali 3 pangkat 2. Diperoleh Y sama dengan 45. Jadi, letak titik ekstrim maksimum adalah pada koordinat 3,45. Lanjut, kita masuk ke penerapan ekonomi. Yang pertama itu elastisitas, kedua biaya, yang ketiga penerimaan, dan yang keempat adalah laba maksimum. Kita masuk yang pertama, yaitu elastisitas.
Elastisitas adalah perubahan persentase suatu variabel terikat atau dependent variable sebagai akibat adanya perubahan persentase suatu variabel bebas atau independent variable. Elastisitas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, eta lebih dari 1, itu elastis, contohnya barang mewah. Yang kedua, eta kurang dari 1, itu inelastis, contohnya kebutuhan pokok. Yang ketiga, eta sama dengan 1, itu unitary elastis, contohnya barang elektronik. Yang keempat, eta sama dengan 0, itu inelastis sempurna, contohnya bahan bakar minyak. Dan yang terakhir, yang kelima, eta sama dengan tahingga, itu elastis tahingga, contohnya bumbu dapur. Lalu kita masuk ke elastisitas harga. Elastisitas harga adalah perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen atau ditawarkan oleh produsen akibat adanya perubahan persentase dari harga barang itu sendiri. Umumnya, elastisitas harga dari permintaan di setiap titik pada kurva permintaan yang menurun akan bernilai negatif. Tetapi dalam mengukur koefisien elastis harga, biasanya diambil dari nilai mutlaknya atau absolut, sehingga nilai koefisien elastis harga paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah tahingga. Eta H lebih besar sama dengan 0, dan eta H kurang dari sama dengan tahingga. Untuk fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk Q sama dengan FP, maka rumus elastisitas harga titik permintaan adalah eta H sama dengan dQ dibagi Q per dP per P sama dengan dQ per Q dikali P per dP, dapat dQ per dP dikali P per Q. Jika fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk P sama dengan FQ, maka rumus elastisitas harga titik permintaan adalah eta H sama dengan 1 per dP per dQ dikali P per Q. Didapat dQ per Q dikali P per dP. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 22 min 2P, berapakah elastisitas harga pada tingkat harga P sama dengan 1? Penyelesaian diketahui Q sama dengan 22 min 2P, P-nya sama dengan 1, yang ditanya eta H. Jawab, jika P sama dengan 1, maka Q sama dengan 20 dan dQ per dP sama dengan min 2. Eta H sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Kita substitusikan menjadi eta H sama dengan min 2 dikali 1 per 20 sama dengan min 0,1. Lalu kita mutlakkan, yaitu mutlak dari min 0,1 adalah 0,1. Itu berarti inelastis. Analisis. Jadi elastisitas harga permintaan pada tingkat harga sebesar 1 adalah 0,1 yang memiliki arti apabila harga barang naik 1%, maka jumlah permintaan terhadap barang itu turun 0,1%. Baik, selanjutnya kita masuk ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya persentase perubahan harga. Istilah yang lengkap adalah elastisitas harga per permintaan. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah eta D sama dengan QD aksen dikali P per QD. Masuk ke contoh kasus 2, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 dikurang 3P kuadrat. Tentukanlah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3. Analisislah. Penyelesaian yang pertama diketahui QD sama dengan 15 dikurang 3P kuadrat. Berarti QD aksen adalah min 6P.
P sama dengan 3. Kedua, ditanya elastisitas permintaan atau eta D. Kita jawab, eta D sama dengan Q D aksen dikali P per Q D. Eta D sama dengan min 6P dikali 3 per 15 dikurang 3P kuadrat. Kita substitusikan nilai P, maka eta D sama dengan min 6 dikali 3 dikali 3 per 15 dikurang 3 dikali 3 kuadrat. Maka eta D sama dengan 4,5, yang berarti lebih besar dari 1, artinya elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas permintaan adalah 4,5 pada saat tingkat harga sebesar Rp3. Jika harga tersebut mengalami perubahan 1%, maka barang yang diminta akan mengalami perubahan sebanyak 4,5%. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya persentase perubahan harga. Istilahnya yang lengkap adalah elastisitas harga per penawaran. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Qs sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya adalah eta S sama dengan Qs aksen dikali P per Qs. Selanjutnya, contoh kasus 3. Fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qs sama dengan 3P kuadrat ditambah 2P. Tentukanlah elastisitas penawaran pada saat P sama dengan Rp3 per unit. Analisislah. Penyelesaian. Yang pertama diketahui Qs sama dengan 3P kuadrat ditambah 2P. Qs aksen sama dengan 6P plus 2. P sama dengan 3. Yang ditanya, elastisitas penawaran atau eta S. Kita jawab, eta S sama dengan Qs aksen dikali P per Qs. Maka eta S sama dengan 6P plus 2 dikali P per 3P kuadrat ditambah 2. Eta S sama dengan 6P kuadrat ditambah 2P per 3P kuadrat ditambah 2P. Kita substitusikan nilai P, maka eta S sama dengan 6 dikali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 per 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Maka eta S sama dengan 60 per 33, sama dengan 1,81, yang berarti lebih besar dari 1, artinya elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas penawaran adalah 1,81 pada saat harga produk sebesar Rp3. Jika harga mengalami perubahan 1%, maka barang yang diminta akan mengalami perubahan sebanyak 1,81%. Selanjutnya, elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah input yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya adalah eta P sama dengan P aksen dikali X per P. Selanjutnya, contoh kasus 4. Diketahui fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Hitunglah elastisitas pada X sama dengan 5 unit. Analisislah. Penyelesaian. Yang pertama diketahui P sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Maka P aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X. Dan X sama dengan 5. Yang ditanya adalah elastisitas produksi atau eta P. Kita jawab, eta P sama dengan P aksen dikali X per P. Eta P sama dengan dalam kurung 3X kuadrat ditambah 6X dikali X per X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Maka eta P sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Kita substitusikan nilai X, maka eta P sama dengan 3 dikali 5 pangkat 3 ditambah 6 dikali 5 kuadrat per 5 pangkat 3 ditambah 3 kali 5 kuadrat. Maka eta P sama dengan
525 per 200 sama dengan 2,625, yang artinya lebih besar dari 1 dan artinya elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas produksi adalah 2,625 pada saat jumlah masukan atau input produk sebanyak 5. Jika terjadi perubahan masukan sebesar 1%, maka barang yang diproduksi akan mengalami perubahan sebesar 2,625%. Baik, selanjutnya kita masuk dalam biaya. Yang pertama ada biaya total atau dituliskan dengan TC. Biaya total adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memasarkan sejumlah barang atau jasa, baik yang merupakan biaya tetap atau biaya variabel. Dirumuskan, TC sama dengan FQ atau TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC adalah biaya total atau total cost, FC adalah biaya tetap atau fixed cost, VC adalah biaya variabel atau variable cost, dan Q adalah jumlah barang atau quantity. Yang kedua, ada biaya rata-rata atau disebut juga AC. Biaya rata-rata adalah biaya untuk memproduksi satu unit barang, disebut sebagai biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata diperoleh dari biaya total dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi. Dirumuskan, AC sama dengan TC per Q, di mana AC adalah biaya rata-rata atau average cost, TC adalah biaya total atau total cost, Q adalah jumlah barang atau quantity. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya marginal atau disebut juga MC. Biaya marginal adalah tingkat perubahan biaya total sebagai akibat adanya perubahan biaya total, seperti biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk yang diproduksi. Biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Maka dirumuskan, MC sama dengan TC aksen. Atau juga bisa dirumuskan dengan delta TC per delta Q, di mana MC sama dengan biaya marginal atau marginal cost, TC aksen adalah turunan pertama dari biaya total, delta TC adalah perubahan biaya total, delta Q adalah perubahan satu unit produk. Selanjutnya, masuk contoh kasus 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh PT Buba ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 21 Q pangkat 3 ditambah 13 Q kuadrat dikurang Q ditambah 35. Tentukan besarnya biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal pada saat kuantitas 3 unit. Analisislah. Penyelesaian diketahui TC sama dengan 21 Q pangkat 3 ditambah 13 Q kuadrat dikurang Q ditambah 35. Q sama dengan 3. Ditanya TC, AC, MC pada saat Q sama dengan 3. Kita jawab TC sama dengan 21 Q pangkat 3 ditambah 13 Q kuadrat dikurang Q ditambah 35. Kita substitusikan nilai Q, maka TC sama dengan 21 dikali 3 pangkat 3 ditambah 13 dikali 3 kuadrat dikurang 3 ditambah 35. Maka TC sama dengan 567 ditambah 117 dikurang 3 ditambah 35. TC sama dengan 716. Selanjutnya kita mencari nilai AC. AC sama dengan TC per Q. Kita substitusikan nilai TC dan Q, maka AC sama dengan 716 per 3. AC sama dengan 238,67. Selanjutnya kita mencari nilai MC dengan MC sama dengan TC aksen. MC sama dengan 63 Q kuadrat ditambah 26 Q dikurang 1. Kita substitusikan nilai Q, maka MC sama dengan 63 dikali 3 kuadrat ditambah 26 dikali 3 dikurang 1. MC sama dengan 644. Analisisnya, jadi pada saat PT Buba memproduksi sebesar 3 unit, maka biaya total yang dikeluarkan sebesar Rp716 dengan biaya rata-rata sebesar Rp238,67 dan biaya marginal sebesar Rp644.
Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan materi penerimaan, di mana penerimaan sendiri memiliki arti yaitu besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa. Dan sebagai informasi bahwa penerimaan berbeda dengan pendapatan, di mana pendapatan adalah hasil kerja atau usaha. Contoh dari penerimaan yaitu hasil penjualan HP di konter A, sedangkan contoh dari pendapatan yaitu gaji yang diterima oleh pegawai di konter A. Di mana penerimaan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu penerimaan total atau disimbolkan dengan TR, yaitu hasil kali antara jumlah produk yang diminta atau yang terjual dengan harga produk per unit. Rumusnya yaitu TR sama dengan FQ atau TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah penerimaan total atau total revenue, P adalah harga atau price, dan Q adalah jumlah barang atau quantity. Selanjutnya yaitu jenis penerimaan rata-rata atau disimbolkan dengan AR, yaitu hasil dari penerimaan per unit yang diperoleh dari penjualan suatu barang atau jasa pada kuantitas tertentu. Fungsi average revenue ini sama dengan harga barang, di mana rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q, atau AR sama dengan P dikali Q dibagi Q, atau AR sama dengan P, atau penerimaan rata-rata sama dengan harga barang, di mana AR adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, TR adalah penerimaan total atau total revenue, P adalah harga atau price, dan Q adalah jumlah barang atau quantity. Selanjutnya yaitu jenis penerimaan marginal atau disimbolkan dengan MR, yaitu merupakan tambahan penerimaan total yang diakibatkan oleh adanya tambahan satu unit produk yang terjual. Penerimaan marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Rumusnya yaitu MR sama dengan TR aksen, atau MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q, di mana MR adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, TR aksen adalah turunan pertama dari penerimaan total, delta TR adalah perubahan penerimaan total, dan delta Q adalah perubahan satu unit produk. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh kasus, yaitu di mana fungsi permintaan PT Andara ditunjukkan oleh P sama dengan 55 Q kuadrat plus 10. Lalu bagaimanakah persamaan penerimaan totalnya? Lalu berapakah besar penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal jika penjualannya yaitu sebesar 12 unit? Analisislah. Jangan lupa untuk penyelesaian yaitu menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Maka dari soal ini diketahui bahwa persamaan P sama dengan 55 Q kuadrat plus 10 dan Q yaitu sebesar 12. Ditanya yaitu persamaan TR, besarnya TR, AR, dan MR pada saat Q sama dengan 12 unit. Lalu jawab, yang pertama yaitu ditanya adalah persamaan TR. Maka kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumus TR yaitu TR sama dengan P dikali Q menjadi 55 Q kuadrat plus 10 dikali Q. Lalu setelah itu kita kalikan ke dalam yaitu 55 Q kuadrat dikali Q dan plus 10 dikali Q yaitu menjadi 55 Q pangkat 3 plus 10 Q. Lalu setelah itu kita cari besarnya TR, AR, dan MR, yaitu kita substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam rumusnya, di mana TR sama dengan FQ, yaitu menjadi 55 Q pangkat 3 plus 10 Q, kita substitusikan nilai Q menjadi 55 dikali 12 pangkat 3 ditambah 10 dikali 12, yaitu didapat besarnya TR yaitu 95.160. Selanjutnya yaitu kita cari AR yaitu dengan rumus yaitu AR sama dengan TR dibagi Q. Lalu kita substitusikan besarnya TR yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu TR sama dengan 95.160, lalu kita bagi nilai Q-nya yaitu 12, yaitu didapat besarnya AR adalah sebesar 7.930. Selanjutnya kita cari besarnya MR yaitu turunan pertama dari TR atau TR aksen, di mana sebelumnya TR memiliki persamaan yaitu 55 Q pangkat 3 plus 10 Q.
maka diturunkan menjadi 165 Ki kuadrat plus 10. Setelah itu kita substitusikan nilai Ki sebesar 12 menjadi 165 dikali 12 pangkat 2 ditambah 10, maka didapat besarnya MR adalah 23.770. Maka analisisnya didapat yaitu, jadi penerimaan total yang diterima PT Andara saat penjualan 12 unit yaitu sebesar Rp95.160 dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp7.930 dan penerimaan marginal yaitu sebesar Rp23.770. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi laba maksimum, yaitu laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau dapat dinyatakan dengan rumus, yaitu simbol laba adalah Pi, yaitu Pi sama dengan TR dikurangi TC, atau Pi sama dengan P dikali Q dikurangi FC ditambah VC, di mana Pi adalah laba, TR adalah penerimaan total atau total revenue, TC adalah biaya total atau total cost, di mana terdapat informasi tambahan bahwa laba itu sama dengan keuntungan dan sama dengan profit, yang artinya yaitu selisih lebih antara harga jual dikurangi dengan harga beli, di mana laba terbagi menjadi 3, yaitu ada laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi biaya produksi, lalu ada laba usaha, yaitu laba yang diperoleh dari hasil usaha, dan yang terakhir yaitu laba bersih, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh beban. Perhitungan laba sendiri yaitu dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai yaitu ketika pada saat MR sama dengan MC, di mana laba atau Pi memiliki rumus TR dikurangi TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi dV/dQ sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TC atau dTC per dQ atau MC, sehingga MR dikurangi MC sama dengan 0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh kasus, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan min 23Q plus 3000 dengan biaya variabel yaitu VC sama dengan 3Q kuadrat min 120Q. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan sebesar 120, maka tentukanlah pada tingkat penjualan berapa perusahaan bisa mendapatkan laba maksimum dan berapakah besarnya laba tersebut. Analisislah. Jawab yaitu dengan menggunakan format penyelesaian diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Maka diketahui dari soal yaitu dengan rumus TC sama dengan VC ditambah FC menjadi TC sama dengan 3Q kuadrat min 120Q plus 120. Lalu TR dengan rumus P dikali Q yaitu menjadi TR sama dengan min 23Q plus 3000Q. Lalu kita kalikan ke dalam menjadi TR sama dengan min 23Q kuadrat plus 3000Q. Dan ditanya yaitu Q pada saat laba maksimum dan besarnya laba atau Pi. Lalu jawab. Untuk perhitungan laba maksimum yaitu dengan cara persamaan MR sama dengan MC. Maka kita cari terlebih dahulu persamaan MR dengan cara MR sama dengan TR aksen. Maka didapat MR sama dengan min 46Q plus 3000. Lalu kita cari persamaan MC dengan cara MC sama dengan TC aksen. Maka didapat MC yaitu 6Q min 120. Setelah itu kita substitusikan ke persamaannya yaitu MR sama dengan MC menjadi min 46Q plus 3000 sama dengan 6Q min 120. Lalu kita pindahkan yang memiliki variabel Q ke sebelah kanan menjadi 3000 plus 120 sama dengan 6Q plus 46Q. Maka menjadi 3120 sama dengan 52Q. Maka didapat Q yaitu 3120 dibagi 52 yaitu sebesar 60. Setelah itu, kita cari besarnya TR dan TC dan Vmax-nya, yaitu dengan cara kita substitusikan nilai Q ke dalam persamaan TR, yaitu min 23 dikali 60 kuadrat plus 3000 dikali 60, maka didapat besarnya TR yaitu 97.200.
Lalu kita cari besarnya TC yaitu 3 dikali 60 kuadrat dikurangi 120 dikali 60 ditambah 120, yaitu didapat besarnya TC adalah 3720. Setelah itu kita cari Vmax-nya atau laba maksimum dengan cara TR dikurangi TC, yaitu 97.200 dikurangi 3.720, maka didapat Vmax atau laba maksimumnya yaitu sebesar 93.480. Maka didapat analisisnya yaitu, jadi untuk mendapatkan laba maksimum perusahaan harus menjual produknya sebanyak 60 unit, sehingga keuntungan maksimum yang didapat yaitu sebesar Rp93.480.